Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama dengan saya Rafiuddin Nasir TFTT Channel. Masih dalam proses perawatan RB binaan kami dengan ukuran 4x12 setinggi 3 lantai yang ada di Kecamatan Pondrang, Kabupaten Luwu. Nah, saudaraku yang saya hormati, di sini saya ingin memperlihatkan tata ruang RB binaan kami dengan ukuran 4x12 setinggi 3 lantai yang sudah masuk dalam panen yang kelima di umur 29 bulan ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, on perdana RBW ini kemarin tanggal 17 Juli 2022. Ini sebagai bukti dulu, nanti saya perlihatkan tata ruangnya. Langkah awal kemarin yaitu pada saat on perdana kami melakukan penyemprotan hama, racun regen, dan pembuatan pakan, penyemprotan parfum dinding dan lantai ya. Kemudian masuk di umur 3 bulan pengecekan perdana itu tanggal 29 Oktober 2022 kami menemukan 73 titik kotoran aktif, kemudian penyemprotan hama, racun regen, penyemprotan parfum, dan pembuatan pakan. Kemudian masuk di umur 6 bulan pengecekan kedua kami menemukan 86 titik kotoran aktif. Kemudian kami melakukan penyemprotan hama, racun regen, kemudian penyemprotan parfum dinding dan lantai, kemudian pembuatan pakan, dan kami menemukan 4 sarang tambah 20 polesan. Nah, saudaraku yang saya hormati, kalau di umur pengecekan kedua dapat 4 sarang, ada 20 polesan, Bapak Ibu jangan khawatir, memang proses RBW seperti itu ya. Kemudian masuk di pengecekan ketiga yaitu umur 9 bulan tanggal 27 Mei 2023 kami menemukan 96 titik kotoran aktif, 13 sarang jadi, dan 34 polesan ya. Kemudian kami melakukan penyemprotan hama dan pembuatan pakan, kemudian penyemprotan parfum dinding dan lantai. Kemudian di umur 12 bulan tepat tanggal 10 September 2023 kami sudah masuk panen perdana 25 sarang, dan saat itu kami menemukan 47 polesan dan kami ada sarang sisa 25 karena ada anakan ya. Ini tepat di umur 1 tahun ya, 12 bulan kami melaksanakan panen perdana, dan saat umur 1 tahun kami sudah menemukan 106 titik kotoran aktif ya. Nah, seperti itu. Kemudian di umur 16 bulan tanggal 20 Januari 2024 panennya naik menjadi 30 sarang tambah sarang sisa ada 8 karena ada anakan. Kemudian titiknya meningkat pesat menjadi 167 titik kotoran aktif ditambah 94 polesan ya. Setelah itu kami penyemprotan hama dan penyemprotan parfum dinding dan lantai. Kemudian masuk tanggal 29 Mei 2024 di umur 20 bulan kami sudah masuk panen ketiga, ada 45 sarang dan 74 polesan ya. Sarang sisa ada 5, semprot hama, racun regen, semprot parfum, dan pembuatan pakan. Kemudian tanggal 26 Oktober 2024 masuk panen yang keempat, ada 60 sarang, kemudian sarang sisa ada 23 sarang, kemudian semprot hama, racun regen, dan semprot parfum dinding dan lantai, kemudian pembuatan pakan. Nah, tadi ini saudaraku kami sudah melaksanakan panen yang kelima ya. Sebentar lagi kami akan melakukan penyemprotan hama dan penyemprotan parfum tanggal 25 Februari 2025 ya. Kemudian panennya ada 72 sarang, kemudian sarang sisa ada 21,
kemudian semprot hama, racun regen, semprot parfum dinding dan lantai, dan pembuatan pakan. Nah, total sarang yang sudah berhasil kami panen di umur 29 bulan ini ada 232 sarang yang sudah kami panen. Nah, baik saudaraku yang saya hormati, saya akan memperlihatkan tata ruang RB binaan kami ini secara lengkap, dan tadi kita sudah melaksanakan panen. Ini sarangnya ya. Nah, baik, kita masuk dan kita melakukan kami perlihatkan proses tata ruangnya ya. Nah, untuk proses pengerjaan RBW ini silahkan lihat di channel YouTube kami lengkap ya. Lengkap di channel YouTube kami, proses pengerjaan mulai dari susunan bata sampai pengerjaan tata ruang itu lengkap kami perlihatkan kepada saudara-saudara sekalian. Nah, kebetulan owner sedang memasang pipa agar supaya nanti proses pengisian baskomnya cepat ya. Nah, saya perlihatkan dulu dari luar biar Bapak Ibu tidak bingung ya. Nah, kita melihat saudaraku, RB binaan kami ini berukuran 4x12, setinggi 3 lantai. Tampak dari luar batakonya masih kelihatan, yang diplaster kemarin itu di lantai 1 saja untuk mengantisipasi hama tikus. Kemudian tetap kita pasangkan seng plat. Di atas ini tidak diplaster, batakonya kelihatan ya. Tapi kalau proses pengerjaan tata ruang kita lakukan dengan baik, insya Allah akan sukses ya. Insya Allah akan sukses. Nah, baik saudaraku, di bagian sudut sini adalah bagian menara ya. Nah, di bagian sudut sini adalah bagian menara menghadap ke selatan ya, menghadap ke selatan. Nah, kemudian tadi saya perlihatkan menaranya dari luar. Nah, di sini menaranya dari dalam ya. Nah, kita lihat bagian menara dulu. Ukuran bagian menara ini 2x3 ya. Nah, jadi 2 meter lebarnya, kemudian yang dari sini itu 3 meter ya. Nah, kita melihat los ke atas. Kemudian kita lakukan pengecetan ya, pengecetan full. Nah, kemudian kita lihat larnya ya, lar lantai 3, lar lantai 2, dan lar lantai 1 ya. Ini selurus ya, ini selurus ke atas. Nah, kemudian saudaraku yang saya hormati, kita melihat ya, ini dari ruangan, lebar ruangan ini 4 meter, ini kita bagi 2 ya. Yang kita ambil 2 meternya saja, kemudian yang 2 meternya itu kita fungsikan sebagai papan sirip ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi dari sana ke sini itu 3 meter, kemudian lebar ini 2 meter ya. Nah, kemudian kita mundur 3 meter saudaraku, kita buat sekat lagi di sini ya. Kita buat sekat lagi, kemudian kita buat pintu los di sini ya. Ini los karena dia di lantai 1, cahayanya cukup gelap ya. Nah, seperti ini. Nah, dari sana lar burung masuk, kemudian masuk ke sini ya. Nah, kemudian burung juga sebagian ada yang ke samping menara, dan kita lihat kotorannya saudaraku ya. Nah, seperti ini.
Ini bukan kotoran main-main. Ini adalah kotoran yang sudah lama, ya. Nah, kita masuk ke dalam. Nah, ini adalah ruang inap di lantai 1 seperti ini. Nah, ini adalah bekas proses pembuatan pakan kita kemarin, ya. Kalau pakannya sudah jadi, nah Bapak Ibu lihat ya. Kalau pakannya jadi yang kita buat itu banyak bekas telur ya, naik ke pinggir baskomnya seperti ini. Itu ciri-ciri kalau pakan kita jadi, ya. Nah, seperti itu. Kemudian dari sekat ini, ya, ini adalah sekat kedua, ya, untuk di lantai 1 seperti ini. Jadi kita mundur 3 meter dari lar, kemudian kita buat sekat lagi di sini, ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk proses pengerjaannya saya sudah perlihatkan di kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu, dan saat ini adalah panen yang ke-5 ya. Tadi barusan kita lakukan dan kita lihat kotorannya, ya. Luar biasa. Kalau metode kita tepat dalam menangani RBW, insya Allah akan menuai kesuksesan, ya. Ini untuk di lantai 1. Baik, kita naik ke lantai 2, ya. Ada itu selang di situ. Nah, saudaraku yang saya hormati, kita melihat ya, di atas ada LMB, kemudian ini adalah bagian menara, dan kita lihat di bawah lar lantai 1, dan kita sedang berada di lar lantai 2 seperti ini, ya. Nah, ini lar lantai 2, kemudian posisi sekatnya sama, ya. Kita mundur 3 meter, kemudian kita sekat lagi bagian di sana, ya. Kita sekat lagi, kemudian kita buat lar pintu di sini, ya. Nah, di sini kita buat lar pintu seperti ini. Kemarin proses pengerjaannya lengkap di channel YouTube kami, ya. Sekarang ini kedua kalinya kami perlihatkan karena RBW ini alhamdulillah sudah memasuki panen yang ke-5 di umur 29 bulan, ya. Nah, kita melihat kotorannya saudaraku sangat luar biasa sekali, ya. Ini yang di samping menara, ini kita tetap fungsikan. Jadi yang kita ambil sebagai menara itu hanya 2x3, ya. Yang 2 meternya dari 4 meter itu kita buat lagi papan sirip seperti ini, ya. Nah, kita buat lagi papan sirip seperti ini. Kita lihat kotorannya saudaraku, ya. La haula wala quwata illa billah, ya. Kemudian di sini lar yang saya sudah jelaskan tadi, ya. Ini lar kedua. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke dalam ruang inap, ya. Dan kita melihat di dalam ruang inap lantai 2, la haula wala quwata illa billah, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kita lihat ya kotorannya saudaraku. Ini kotorannya sangat luar biasa. Tadi kita sudah panen sarangnya, yang kita sisa itu hanya yang ada anakan seperti ini, ya. Yang kita sisa itu yang ada anakan seperti ini, itu kita sisa, ya. Seperti pola panen kita yang sudah saya jelaskan beberapa saat yang lalu di channel YouTube kita. Hari ini saya memperlihatkan bukti, ya, bahwa apa yang kami jelaskan itu pada channel YouTube kami, itu kami bisa buktikan dengan nyata seperti ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, burungnya kita lihat ya.
kalau tata ruang kita tepat, saudaraku, burung itu akan nyaman berada di dalam ruang inap, ya. Kalau parfum yang kita lakukan tepat, maka akan mengakibatkan burung itu nyaman berada di dalam ruang inap. Karena parfum dinding dan lantai ini menciptakan aroma habitat di dalam ruang inap. Sedangkan parfum papan sirip itu di samping melindungi papan sirip kita dari jamur, juga menciptakan aroma agar burung walet itu gemar berada di papan sirip. Nah, itulah rahasia kedua parfum yang kami pasarkan, saudaraku. Nah, sehingga Bapak Ibu melihat ya, di umur 29 bulan kami sudah masuk panen yang kelima ya. Kami sudah total sarangnya tadi ada 232 sarang yang sudah kita panen dalam kurun waktu 1 tahun dari panen perdana ya. Karena tepat umur 1 tahun RBW ini kita sudah melaksanakan panen perdana ya. Nah, seperti ini. Bapak Ibu jangan khawatir, jangan terlalu mengkhawatirkan ya. Ketika RBW itu belum diplaster karena mungkin belum ada dana. Kalau sirkulasi udara kita tepat ya, kemudian proses pengerjaan tata ruangnya tepat, proses perawatannya tepat ya, insya Allah akan sukses. RBW panas itu ketika sirkulasi udara tidak lancar ya. Tapi kalau kita buat pipa ventilasi seperti ini ya, udara itu tidak akan memuncak panasnya di dalam ruang inap ya. Jadi ketika satu kali hembusan angin, maka akan mendorong hawa panas itu keluar, sehingga terjagalah suhu dan kelembapan di dalam ruang inap kita ya. Terbukti seperti ini, saudaraku ya. Di umur 29 bulan kita sudah masuk panen yang kelima. Seperti ini ya. Luar biasa ya, la haula wala quwata illa billah. Dan saya perlihatkan ya bukti parfum papan sirip yang kami gunakan. Sama sekali papan sirip tidak ada yang berjamur, saudaraku. Tidak ada yang berjamur. Padahal papan siripnya kemarin ini kami sudah cuci ya dengan air sebelum kami kuasi ke putih telur dan dicampur parfumnya. Ini kami cuci ya. Tidak ada sama sekali yang berjamur sampai saat ini di umur 2 tahun. Dan Bapak Ibu melihat saya ketika saya melakukan perawatan, penyemprotan hama, itu main basah-basahan ya. Karena kita perlu menjaga hama agar tidak merajalela di dalam ruang inap kita. Dan sama sekali tidak ada yang berjamur. Tidak ada yang berjamur sama sekali. Saya perlihatkan secara zigzag ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang saat ini mengalami jamuran papan siripnya, silahkan ya memesan parfumnya. Insya Allah jamurnya tidak akan tumbuh lagi. Seperti ini ya. Baik, kita naik ke lantai 3 dan memperlihatkan lagi bukti tata ruangnya ya. Nah, ambil dulu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kami sudah berada di lantai 3 ini. Nah, kita melihat luar biasa ya kotorannya. Bapak Ibu yang teknisi senior ya, kalau melihat kotoran seperti ini pasti bulu kita merinding ya. Seperti ini di umur 29 bulan ya. Kita sudah masuk panen yang kelima dan total sarang yang sudah kita panen itu 232 sarang ya. Nah, seperti ini. Tata ruangnya sama. Tata ruangnya sama untuk di lantai 3 ya. Seperti ini. 2 meter kita jadikan papan sirip dan kita melihat ya. Kotorannya sangat menebal sekali. Dan ini adalah lar lantai 3 ya. Ini adalah lar lantai 3. Jadi ketika burung sudah berhasil masuk, ini kita sekat lagi di sini mundur 3 meter, kita buat sekat lagi seperti ini
ya. Kemudian kita buka lar pintu di sebelah sini, ya. Ini kita buka lagi lar pintu di sebelah sini, dan Bapak Ibu melihat ya hasilnya, kotorannya di umur 29 bulan saudaraku, ya. Seperti ini, ya. Nah, kita masuk ke dalam ruang inap. Nah, la haula wala quwata illa billah, ya. Nah, kita lihat kotorannya. Tadi ini kita sudah melaksanakan panen yang kelima, ya. Sebentar lagi kita akan melakukan perawatan. Saya sempatkan memperlihatkan tata ruang ini secara pelan, secara lengkap, biar Bapak Ibu yang memiliki RBW berukuran sama 4x12 3 lantai itu jangan khawatir dan terus berbesar hati untuk memelihara RBW-nya, karena ketika kita tangani dengan baik, kita pahami cara merawat RBW, kemudian kita menggunakan parfum yang sudah terbukti ya dalam merawat RBW kita maupun RBW binaan kita, insya Allah akan sukses seperti ini, ya. Ini baru di umur 29 bulan saudaraku, kita sudah masuk panen yang kelima, ya. Nah, seperti ini titik kotorannya. Nah, kita lihat larnya, ya. Kita lihat larnya, ya. Nah, seperti ini. Lar lantai 3. Kemudian burung masuk ke dalam ruang inap seperti ini. Dan kita melihat ya, kotorannya luar biasa. Ini kami bina saudaraku mulai dari proses pembangunan sampai saat ini di umur 29 bulan kami tidak lepas, ya. Nanti kami lepas pada saat proses gabus pancingannya sudah kita cabut, kemudian kita ajarkan kepada pemilik gedung untuk melakukan proses perawatan. Insya Allah di situ sudah mencapai titik aman dalam memelihara rumah burung walet kita, ya. Nah, luar biasa. Ya, baik saudaraku yang saya hormati, mungkin saya akhiri dulu video tata ruang RB binaan kami dengan ukuran 4x12 setinggi 3 lantai ini. Ingat, ketika kita rawat dengan baik, kita rawat, kemudian proses panen sesuai dengan siklus reproduksi burung walet akan bertambah terus, akan meningkat terus proses panen kita, ya. Bapak Ibu jangan panen brutal, panen rampas per bulan, ya. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah besar populasinya, ya, pelihara tetap pola panen, karena ingat generasi RBW kita itu ada di anakan. Sekali lagi, generasi RBW kita itu ada di anakan. Jangan mentang-mentang populasi kita sudah besar, kemudian panen kita panen brutal, ya. Kalau Bapak Ibu melaksanakan panen brutal sebesar apapun populasi kita, itu akan menurun. Kenapa? Anakannya tidak ada yang tinggal, ya. Dan kemudian pelihara dari hama, ya. Jangan kita membiarkan RBW kita diserang hama, ya. Ingat, Bapak Ibu melihat kotoran seperti ini, jangan kira Bapak Ibu tidak ada hama di sini, ya. Ada kecoa, ada kutu walet, ada semut. Itu semua yang akan mengganggu proses pembesaran koloni kita di dalam rumah burung walet. Dan Bapak Ibu melihat sama sekali di dalam RB binaan kami itu tidak ada sarang laba-laba. Ya, karena kami per 4 bulan kalau sudah panen, per 3 bulan kalau belum panen, itu kami wajib melakukan penyemprotan hama dan penyemprotan parfum untuk menciptakan aroma habitat di dalam ruang inap. Dan Bapak Ibu melihat sendiri, ya, kotorannya sangat luar biasa sekali RB binaan kami ini, ya. Kemudian yang terakhir saudaraku, tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada daya dan upaya kita manusia kecuali atas kehendaknya, ya. Dan kita melihat ya, tingkat kegelapan di dalam RB binaan kami ini sangat gelap gulita. Inilah yang menyebabkan populasi di dalam RB binaan kami ini cepat berkembang, ya. Saya akan mencoba matikan senternya dulu. Nah, tidak ada sama sekali cahaya di dalam ruang inap saudaraku. Sama sekali tidak ada cahaya di dalam ruang inap. Nah,
nyalakan lagi. Nah, karena pipa ventilasi ini panjang, kemudian dindingnya kami cat full berwarna hitam, ya. Nah, kemudian kami melakukan penyekatan itu 2 kali, sehingga cahaya yang dari LMB itu terputus masuk ke dalam ruang inap. Inilah yang mempercepat proses besarnya populasi di dalam RB binaan kami ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.